Chuzu, kamu mau pergi keluar? Jangan terburu-buru pergi. Apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahanku. Aku ingin mentraktirmu makan. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia memberiku kehormatan itu. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Menyingkir dan Yun, Jinting. Aku tidak mendorong Shen Yiyun. kau tidak mendorongnya. Aku melihat semuanya, dan kau masih menyangkalnya. Tunggu sampai Yun pulih, dan lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kakak Jinting. Kepalaku sangat pusing. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Dokter sudah mengatakannya. Lagi pula aku di sini. Kau berdiri di sana seperti balok kayu. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat tuangkan segelas air untuk Yun. Dia tidak sengaja melakukannya. Jangan salahkan Chuzu. Wang Chuzu, bagaimana sikapmu ini? Kakak Jinting. Bukankah aku baru saja bilang aku baik-baik saja? Jangan salahkan Chuzu. Yun, tidak semua orang pantas mendapatkan kemurahan hati dan pengampunanmu. Orang-orang sepertinya sama sekali tidak layak mendapatkan simpati. Wang Chuzu, seberapa besar kau menikmati mendorong orang? Sudah berapa kali ini terjadi? Sudah kubilang padamu, aku tidak mendorong kakek, dan aku juga tidak mendorongnya. Apa kau masih mencoba membantah? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia sengaja menjatuhkan diri ke belakang. Apa kau pikir Yin sepertimu? Sangat manipulatif. Kau dulu sering mempersulit Yun di mana-mana. Dan itu sudah cukup buruk. Tapi hari ini, kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Apa yang kau katakan? Apa kau tuli? Aku bilang berlutut dan minta maaf. Aku tidak akan berlutut. Kau punya nyali. Berlutut. Jika kau tidak minta maaf, kau jangan harap bisa bangun. Aku minta maaf. Aku salah. Aku salah karena menyukaimu. Salah karena telah buta sebelumnya. Salah karena telah menganggap Shen Yiyun sahabatku. Hai Jinting. Kau akhirnya tetap kehilanganku juga. Chuzu. Butler. Panggil dokter Butler. Kondisinya saat ini, bagaimana? Selamat Tuan He. Anda akan menjadi seorang ayah. Apa? Nyonya He sudah hamil selama 2 bulan. Namun karena kelemahan fisik, dia tidak bisa menahan rangsangan dan kelelahan yang menyebabkannya pingsan. Dia harus menjaga jadwal yang teratur, pola makan yang teratur, dan menjaga pikiran serta tubuhnya tetap bahagia. Baiklah, aku mengerti. Aku sedang mengandung anak Jinting. Kau sudah bangun. Apa yang baru saja dikatakan dokter? Kau sudah mendengar semuanya. Jaga baik-baik tubuhmu. Apakah kau mengkhawatirkanku? Jika bukan karena fakta bahwa kau sedang mengandung anakku, apa kau pikir aku akan mempedulikanmu? Sebaiknya kau menjaga sikap belakangan ini, dan jangan menyebabkan kecelakaan lagi. Aku ada urusan. Aku akan keluar sebentar dulu. Betapa konyolnya. Apa yang masih kuharapkan? Halo, Kakak Jinting, kapan kamu akan kembali? aku sedang sibuk sekarang. Aku di rumah sakit. Mengapa kamu pergi ke rumah sakit? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Bukan aku. Ini Chuzu. Bagaimana? Bagaimana dia tiba-tiba bisa hamil? Apa kau punya masalah dengan itu? Tidak. Ini sangat mendadak. Kupikir kalian berdua akan bercerai. Dan kemudian Chuzu akan bersama Yun Chain. Namun, kupikir ini juga hal yang baik. Mungkin, Chuzu, mungkin karena anak ini dapat memenangkan kembali hatinya. Tentu saja kita akan bercerai. Kau harus istirahat dengan baik. Wen Chuzu, aku benar-benar tidak akan membiarkan anakmu lahir dengan selamat. Yanchi, Kakak ipar, bagaimana perasaanmu? aku baik-baik saja.
Jauh lebih baik. Tentang apa yang terjadi terakhir kali. Semuanya sudah berlalu. Jangan memikirkannya lagi. Sebenarnya saat aku meneleponmu terakhir kali, aku ingin memberitahumu tentang Clean Clean Group Wen. Clean Clean itu. Meskipun kakakku mencegat mereka, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai kesepakatan kerjasama dengan kakakku. Jadi aku rasa, kakakku hanya ingin menakut-nakutimu sedikit. Dia tidak benar-benar berniat untuk membuat grup Wen bangkrut. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa He Jinting menghabiskan begitu banyak usaha padaku? Benar. Bagaimana kau tahu aku dirawat di rumah sakit? Aku menerima sebuah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal, mengatakan bahwa kau ada di sini. Awalnya aku mengira itu tipuan, tapi aku tidak menyangka kau benar-benar ada di sini. Nomor tidak dikenal. Siapa yang akan mengirimimu pesan semacam ini? Aku juga tidak begitu yakin. Yang penting adalah aku bisa menemuimu. Yuanqi, bisakah aku meminta bantuanmu? Kakak ipar, pergilah. Bawa aku pergi. Kemanapun kau ingin pergi, aku akan mengaturnya. Selama aku bisa meninggalkan He Jinting, kemanapun tidak masalah. Kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sedang mengandung anak He Jinting. Jadi kau takut kakakku akan memberikan anakmu kepada Shen Yiyo untuk dibesarkan? Aku tidak ingin anak itu setelah lahir terpisah dariku. Tolong bantu aku. Aku tidak akan melibatkanmu. Begitu aku menemukan tempat untuk menetap, aku akan mencari pekerjaan untuk menghidupi diriku dan anak itu. Apakah menurutmu ini tidak apa-apa? Apa yang sedang kau bicarakan? Kakak ipar, kau meminta bantuanku. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Kalau begitu mari kita berkemas dan pergi sekarang. Kak Jinting, pangsit kuah ini adalah makanan favorit Zuzu sebelumnya. Sekarang tepat jam 8. Dia sepertinya belum makan malam. Sebentar lagi, dia pasti akan sangat senang. Kak Jinting, Chuzu menghilang. Dokter, Apa itu Tuan He? di mana pasien yang tinggal di sini? Setengah jam yang lalu, dia masih di sini saat perban diganti. Aku akan pergi mencarinya untukmu. Wang Chuzui ini, trik apa yang sedang dia mainkan sekarang? Mungkinkah seseorang sengaja membawa Chuzu pergi? Xiao Zhang, bantu aku memeriksa di mana Wang Chuzui berada sekarang. Dan He Yunxi. Laksanakan proyek ini sesegera mungkin. Dimengerti. Kau benar-benar orang yang sibuk. Kakak, kenapa kau ada di sini? Kenapa? Aku adalah CEO dari grup Hai. Tidak bolehkah aku datang ke sini? Tentu saja kau bisa. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Katakan saja secara langsung. Aku hanya datang untuk melihat adik laki-lakiku tersayang. Apa yang sedang kau sibukkan belakangan ini? Aku bahkan belum melihatmu. Perusahaan sedang sangat sibuk akhir-akhir ini. Ada sebuah proyek lelang yang telah memasuki tahap akhir. Kebetulan sekali. Kakak iparmu juga cukup sibuk belakangan ini. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Aku bahkan tidak bisa menemukannya. Keberadaan kakak iparku. Kakak kau bertanya padaku. Kau bahkan tidak bisa mengawasi wanitamu sendiri. Aku benar-benar khawatir tentang masa depan grup He. Katakan itu sekali lagi. Bahkan jika aku mengatakannya 10 kali, kau tetap tidak bisa menjaga wanitamu sendiri. Di mana tepatnya kau menyembunyikan Chuzui? Aku tidak tahu. Aku sarankan kau jangan bermain trik padaku. Karena Shen Yiyon, kau berulang kali menyakiti Chuzu, dan kau masih mengharapkannya untuk kembali ke sisimu dengan patuh. Itu pemikiran yang indah. Kurir pengantar. Halo. Bicaralah. Kau menakuti petugas pengantar barang. Aku sarankan kau jangan bermain trik. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Halo, ada apa? Itu He Jinting yang menjawab telepon tadi kan? Ya, dia datang untuk bertanya padaku tentang keberadaan Chuzu. Apa yang kau inginkan? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wen Chuzu sedang hamil.
Lalu kenapa? Segera setelah anak ini lahir, hubungan antara He Jinting dan Wen Chuzhu pasti akan semakin memanas. Pada saat itu, apakah menurutmu kau masih punya kesempatan? Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Buatlah anak Wen Chuzhu keguguran, lalu limpahkan kesalahannya pada He Jinting. Rasa sakit karena kehilangan anak akan membuat Wen Chuzhu membenci He Jinting selamanya. Pada saat itu, saat kau menawarkan Wen Chuzhu kenyamanan dan kehangatan, apakah menurutmu dia masih tidak akan melihat dirimu ksatria berbaju zirah yang bersinar? Aku menghargai saranmu, tapi aku masih ingin tahu siapa sebenarnya kau. Mengapa kau membantuku? Aku hanyalah sesama pengelana, berdiri di garis depan yang sama denganmu. Kita memiliki tujuan yang sama. Tunggu aku membantumu. Setelah kau mendapatkan Wen Chuzhu, aku tentu saja akan tahu siapa aku. Baiklah. Saat ini janin berkembang dengan baik, tapi tubuhmu terlalu lemah. Kau perlu memulihkan diri dengan benar. Jika tidak, anak ini nantinya juga akan terpengaruh. Terima kasih dokter. Selama masa kehamilan seorang wanita, emosi mudah mengalami fluktuasi. Karena tubuh istrimu sangat lemah, kau sama sekali tidak boleh membiarkannya terprovokasi. Aku mengerti. Kalau begitu kami akan pergi sekarang. Lihatlah, bahkan dokter menyuruhmu untuk menjaga kesehatanmu dengan baik. Mulai sekarang, jangan merasa depresi karena kakakku lagi. Kakak Jinting, ini Chuzhu. Yunxi, aku sudah terlalu lunak padamu. Akulah yang meminta Yunxi membawaku ke sini. Jika kau punya kemarahan, arahkan padaku. Apakah kau takut tidak akan mendapat giliranmu? Kak Jinting, ini adalah rumah sakit. Jika ada yang ingin kau katakan, mari kita pulang dan bicarakan nanti. Bagaimana dengan rumah sakitnya? Mereka berdua, apakah mereka terlihat seperti orang yang peduli dengan penampilan? Wang Chuzhu, jangan lupa, kau masih mengandung benih keluarga kita. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Bagaimana jika aku kesal dan membahayakan janinnya? Itu tidak akan baik. Kau, Kak Jinting, mari kita pulang. Perutku terasa agak tidak nyaman. Yunxi, ayo pergi. Wang Chuzhu, Jangan. Chuzhu masih hamil. Jangan khawatir. Yunjai akan menjaganya dengan baik. Selain itu, kita sudah tahu, Chuzhu aman. Jadi kita bisa merasa tenang. Bukankah begitu? Mengenai Yunjai, aku punya caraku sendiri untuk membuatnya melepaskan Chuzhu. Yun, kenapa kau menjadi begitu licik? Dari siapa kau mempelajari itu? Apa yang aku lakukan? Benar-benar demi kebaikanmu sendiri. Ada apa? Tentu saja aku tahu. Kau melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Aku hanya bertanya padamu. Dari mana asal ide-idemu yang disebut itu? Apakah kau memikirkannya sendiri? Atau apakah ada seseorang yang membimbingmu di balik layar? Selama magang universitas saya sering ditindas oleh rekan kerja. Chuzhu lah yang memberitahuku bahwa kau harus menggunakan kelicikan terhadap semua orang untuk melindungi diriku dengan baik. Maafkan aku Kak Jinting. Kau salah paham. Baiklah. Melindungi diri sendiri itu benar. Selama kau tidak menyimpan niat jahat. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Kak Jinting, jangan khawatir. Aku akan membujuk Chuzhu dengan baik lagi. Lagi pula, selama masa universitas, hubungannya dengan Yunjai sangat baik. Tidak mungkin baginya untuk memutuskan kontak dalam waktu sesingkat itu. Kita harus memberi Chuzhu waktu. Cukup. Jangan sebut dia lagi. Baiklah. Yunxi, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani melakukan apapun padamu? Tunggu saja. Mari kita kembali dulu. Baiklah. Ibu, apa sebenarnya yang dilakukan He Jinting padamu? Jangan kau lupa. Meskipun ayahmu sudah meninggal, ibumu masih ada di sini. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Di mana ibu sekarang? Chuzhu, kamu harus rukun dengan Tuan Muda He. Tidakkah kamu bisa menjalani hidup yang baik saja? Anggaplah ini ibumu yang memohon padamu. Baiklah, aku akan melakukannya dengan baik. Lalu, kalau begitu cepatlah pulang. Ya, aku akan kembali sekarang juga. Tuan Muda He, bagaimana aktingku tadi? Itu tadi baik-baik saja. Lalu, syarat-syarat yang kita sepakati. Kata sandinya adalah 6 angka 6. Tuan Muda He sungguh murah hati. Chuzhu, kami menikah denganmu. Sungguh merupakan berkah yang besar. Sebuah berkah. Dia tidak berpikir begitu. Cukup. Kembalilah setelah masalah ini selesai. Jangan sebutkan masalah ini kepada Chuzhu. Jangan khawatir. Aku pasti akan merahasiakannya. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Kalau begitu aku akan pulang duluan. Chuzhu, kamu harus rukun dengan Tuan Muda He.
Tidakkah kamu bisa menjalani hidup yang baik saja? Anggaplah ini ibumu yang memohon padamu. Kakak ipar, aku membelikanmu pangsit sup favoritmu. Kau mau kemana? Yuanqi, aku harus kembali. Kembali ke tempat kakakku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu. Jika He Jinting melihat kita bersama lagi, dia pasti akan membuat masalah bagimu. Baiklah. Lalu bisakah kau memberitahuku, apa alasannya? He Jinting sepertinya telah mengancam ibuku. Apel, dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Aku takut ibuku dalam bahaya. Yuanqi, bisakah kau membantuku lagi? Jangan khawatir kakak ipar, masalah mengenai BB, serahkan padaku. Apakah kau bahkan ingat kau punya rumah? Aku sedang bicara padamu. Jangan ganggu aku. Apa maksudmu? Kau ingin aku menjadi seperti apa? Tersenyum cerah untukmu. Kalau begitu lebih baik kau cari saja Shen Yeyun. Seseorang seperti dia, yang dengan penuh semangat melemparkan dirinya padamu, pasti bisa memuaskanmu. Aku sudah memberitahumu. Tidak ada apa-apa antara Yeyun dan aku. Mengapa kau menjelaskan ini padaku? Daripada membuang waktu untuk berdebat, mengapa kita tidak bercerai saja? Itu lebih baik daripada saling menyiksa. Jangan melunjak. Apakah kau sudah berada di luar? Bermain-main terlalu lama. Kau bahkan sudah lupa. Siapa tuanmu? Semua hal yang telah kau lakukan, tidakkah kau takut akan pembalasan? Ada apa? Apakah kau sudah merasa sakit hati? Bukankah aku baru saja memberi Hyunsi pelajaran? Bukankah aku membuat semua investor menarik modal mereka? Apa? Hai Jinting, aku tidak menyadari kau begitu kejam. Jangan melunjak. Kau hanyalah anjing yang kupelihara. Kau harus tahu kepada siapa kau harus mengibaskan ekormu. Pikirkan baik-baik untuk dirimu sendiri. Zhu. Aku tidak butuh simpati palsumu. Zhu, ada apa denganmu? Mengapa kau belum pergi juga? Kau sudah lama tidak kembali. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi aku menunggu di rumah. Yang aku sudah kembali sekarang. Zhu, hari-hari saat kau tidak ada di sini, Iyun mengkhawatirkanmu setiap hari. Beraninya kau bicara seperti itu. Apakah kalian berdua sudah selesai dengan rutinitas suami istri kalian? Aku akan ke atas untuk beristirahat. Zhu, Kak Jinting. Zhu sedang dalam suasana hati yang buruk. Biarkan dia istirahat dengan benar dulu. The film was translated and seandainya narrated saja by dia bisa, Media. sebijak dirimu. Kak Jinting. Kebijaksanaanku hanya diperuntukkan bagimu saja. Kak Jinting. Kau seharusnya sudah tahu sekarang bagaimana perasaanku padamu. Kau juga tahu bahwa Zhu mencintai Yun Jai. Karena begitulah keadaannya. Mengapa kita tidak bisa memenuhi keinginan satu sama lain? Memenuhi keinginan mereka. Memenuhi keinginan pelacur itu dan adik laki-lakiku sendiri. Untuk bersama, reputasi keluarga Hai telah benar-benar hancur karena mereka. Jeti, kau tidak akan menceraikan Zhu karena kau peduli dengan reputasimu kan? Ya. Ada yang harus kukerjakan siang ini. Makanlah sendiri. Wen Zhu, kau akhirnya kalah dariku. Nona Shin, Tuan Muda He sudah pergi keluar. Sekarang carilah cara untuk memasukkan ini ke dalam gelas air Wen Zhu. Oke. Nyonya Muda, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Jika tidak saat Tuan Muda kembali dan melihat Anda tampak tidak sehat, dia akan menghukum saya lagi. Apakah He Jinting secara khusus memintamu untuk menjagaku? Tentu saja. Aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Bantu aku memberitahunya agar tidak merepotkan dirinya sendiri dengan mengkhawatirkanku. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Aku akan pergi membuka pintu. Aku akan membukanya. Mungkin itu Kak Jinting yang kembali. Oke, sebentar. Sebentar. Mengapa kau? Nona Shen, Apa yang kau lakukan di sini? membawakan beberapa tonik untuk Nyonya Muda. Dia sedang mengandung darah daging Tuan Muda.
Nyonya muda, saya Xiao Zhen. Masuklah. Nyonya muda, Nyonya memintaku untuk membawakan ini semua kepadamu. Aku di sini. Aku tidak kekurangan makanan apapun. Dia bahkan secara khusus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ini. Sama sekali tidak merepotkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak merepotkan. Nyonya muda, biar kutuangkan segelas susu untukmu. Maafkan saya, Nyonya muda. Itu tadi kecelakaan. Tidak apa-apa. Biarkan pengasuh Chen datang dan membersihkannya. Bagaimana ini bisa pecah? Hanya cangkir pecah kan? Kenapa kau begitu gugup? Aku tidak. Aku akan segera membersihkannya dan membawanya keluar. Biar aku saja. Kau keluar dulu. Lalu, baiklah kalau begitu. Kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak. Nyonya muda, tanganku tadi sempat terpeleset sejenak. Lagi pula aku tidak haus tidak apa-apa. Kalau begitu Nyonya muda, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Saya permisi sekarang. Nona Shin, ini aku. Ada apa? Nona Shin, urusan kita sepertinya telah ketahuan. Bagaimana kau tahu? Asisten di samping Tuan Muda memecahkan cangkir Wen Chuzu. Bagaimana jika sesuatu ditemukan? Jangan panik. Biarkan aku memikirkan caranya. Pergilah cepat sekarang dan hubungi Tuan Muda. Katakan saja, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan padanya. Katakan padanya untuk kembali sesegera mungkin. Cepat. Baiklah. Wen Chuzu. Kita lihat saja nanti. Minumlah. Ini baik untuk bayinya. Hanya sandiwara. Aku sebenarnya berharap bayimu sehat dan kuat. Jika tidak, bagaimana aku bisa punya hak untuk menjadi seorang ibu? Apa maksudmu? Biar ku beritahu terus terang. Kesehatanku buruk. Dan aku tidak cocok untuk hamil saat ini. Tapi, Kak Jinting bilang, dia menunggumu untuk melahirkan anak ini, lalu menyerahkan anak itu padaku untuk dibesarkan. Untuk memenuhi impianku menjadi seorang ibu, jangan harap. Tahukah kau mengapa? Kak Jinting jelas-jelas tidak menyukaimu, namun dia masih tidak bisa menceraikanmu. Dia hanya menunggumu untuk melahirkan anak itu, dan kemudian mengusirmu. Kau hanyalah sebuah alat reproduksi. Suamimu tidak mencintaimu. Dan anak yang kau lahirkan harus memanggilku ibu. Wen Chuzu, kamu gila. Jangan memaksaku. Jika tidak, aku akan menunjukkan padamu bagaimana seorang gila melindungi anaknya sendiri. Iya, apa yang terjadi di sini? Kak Jinting, aku tadi hanya membawakan susu untuk Chuzu dan sekalian menunjukkan perhatian pada bayinya. Dia malah menyiramkan susu padaku. Chuzu, kau gila. Ya, aku gila. Hal-hal yang telah kau lakukan. Bukankah itu semua hanya mencoba membuatku gila? Apa yang telah kulakukan? Kalian semua keluar sini. Aku tidak ingin melihat. Kalian berdua dasar anjing dan wanita. Kalian semua keluar sini. Kalian semua keluar. Keluar. Chuzu, Kak Jinting. Suasana hati Chuyu sedang tidak baik sekarang. Biarkan saja dia istirahat dengan baik. Ayo pergi. Ayo pergi. Kak Jinting. Ian, ada perlu apa kau mencariku? Kak Jinting. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ada apa? Hanya saja, Chuyu memberitahuku hari ini. Dia tidak benar-benar menginginkan anak ini. Apakah yang kau katakan itu benar? Benarkah? Aku mengingatkannya hari ini untuk menjaga anak itu. Dia bilang dia tidak benar-benar menginginkannya. Dan bilang dia tidak mencintaimu lagi. Jadi aku mencoba membujuknya sedikit. Dan dia melemparkan susu ke arahku. Ian, terima kasih telah melakukan semua ini. Dia masih hamil. Kedepannya,
Kau harus berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Tuan muda, saya rasa Nyonya muda mungkin ingin menyingkirkan anak ini. Yun, kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah dulu. Aku akan menangani masalah dengan Chu Zui. Aku yang akan mengurusnya. Kak Jinting. Aku ingin melihat bagaimana cermin yang pecah bisa disatukan kembali. Apa maksudmu? Dengan pesan yang kau kirim tadi. Saya menemukan bubuk putih di dalam cangkir Nyonya muda. Setelah pemeriksaan dokter, diketahui bahwa itu adalah obat penggugur kandungan. Apa? Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang sedang mencoba menjebak Nyonya muda dan diam-diam memasukkan obat itu ke dalam cangkir Nyonya muda. Hanya ada beberapa orang di rumah ini. Siapa yang punya niat terselubung untuk mencelakainya? Niat terselubung. Ya, aku gila. Hal-hal yang telah kau lakukan. Bukankah itu semua hanya mencoba membuatku gila? Apa yang kulakukan? Mungkinkah ada seseorang yang melakukan sesuatu di belakangku? Tuan muda, Shen Yiyun tahu Anda sudah menikah, tapi dia masih tinggal di rumah Anda. Jelas sekali bahwa dia berencana untuk mengambil posisi Nyonya He. Kemungkinan besar, dialah yang ingin mencelakai Nyonya muda. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mengawasi Shen Yiyun. Laporkan padaku kapan saja jika terjadi sesuatu. Chuzu, ibu, mengapa ibu di sini? Aku hanya merindukanmu. Kamu melakukannya dengan baik. Sekarang setelah kamu punya anak dan mengesampingkan ibu begitu saja, apakah kamu melakukan pemeriksaan kehamilan tepat waktu? Aku selalu pergi tepat waktu. Itu bagus. Selama waktu ini, ibu akan merawatmu di rumah. Kamu tidak boleh menganggapku menyebalkan. Bagaimana mungkin aku? Aku terlalu bahagia bahkan untuk memikirkannya. Aku tadi baru saja berpikir untuk membeli beberapa buku. Buku-buku tentang pendidikan prenatal. Ibu tolong bantu aku memilihnya. Baiklah, apakah kamu lapar? Aku akan pergi membuatkanmu sesuatu yang lezat. Tunggu aku. Baiklah. Jinting, apakah kamu masih sibuk? Ya ibu. Masalah itu. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Perut Chuzu sakit di siang hari, dan aku tidak sempat mengucapkan banyak kata padanya. Aku juga tidak menyadari sesuatu yang aneh juga. Namun, aku merasa Chuzu masih sangat peduli pada anak itu. Mustahil baginya untuk melakukan aborsi. Benarkah? Bahkan jika Chuzu sangat membencimu, dia adalah seorang ibu sekarang. Dia tidak mungkin melampiaskan kemarahannya pada anak itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang ingin menjebak Nyonya muda. Diam-diam memasukkan obat itu ke dalam cangkir Nyonya muda. Mungkinkah seseorang di sini berniat mencelakai Chuzu? Jinting, beritahu ibu, apakah kamu benar-benar mencintai Chuzu? Ibu, masalah antara Chuzu dan aku tidak bisa dijelaskan secara gamblang hanya dengan beberapa kata. Saat ini aku hanya berharap anak itu bisa segera lahir. Mungkin hubungan antara Chuzu dan aku masih bisa membaik. Lalu pernahkah kamu mempertimbangkan siapa sumber perselisihan antara kamu dan Chuzu? Apakah yang kau maksud adalah Shen Yiyun? Lihat, Anda sendiri tahu bahwa Shen Yiyun memiliki niat jahat. Mungkin obat aborsi ini dimasukkan secara diam-diam oleh Shen Yiyun. Masalah ini akan kuselidiki secara menyeluruh. Aku juga akan memberikan Chuzu sebuah penjelasan. Si tua bangka itu, beraninya dia merusak rencanaku. Tunggu saja dan lihat nanti. Hai Jinting, keluarlah dan jalan-jalan bersamaku. Sepertinya suasana hatimu sedang baik hari ini. Jika kau menunda sesaat lagi, aku tidak akan berminat lagi. Baiklah, ayo kita turun. Nyonya, Shen Yiyun baru saja masuk ke dalam. Shen Yiyun, apa yang sedang kamu lakukan? Aku. Apa benda itu di tanganmu? Apa ini? Bukan begitu, Bibi. Aku hanya membeli bubuk nutrisi untuk menutrisi tubuh Chuzu, memulihkan diri. Apakah itu mengharuskanmu untuk mengendap-endap? Aku rasa kamu merasa bersalah. Aku benar-benar tidak. Ikut denganku. Panggil tuan muda dan katakan padanya untuk kembali. Baik, Bibi.
Ini adalah... Ibu, apa maksudnya ini? Hari ini di depan putraku, jelaskan masalah ini dengan jelas padaku. Bibi, aku tidak melakukan apapun. Apa yang Bibi ingin aku jelaskan? Aku melihatmu dengan mataku sendiri, memasukkan benda ini ke dalam cangkir Cuzu. Apakah ini obat aborsi? Itu adalah bubuk nutrisi. Aku melihat Cuzu tidak sehat, dan aku ingin memberikannya padanya untuk membantunya pulih. Tapi aku takut Cuzu tidak ingin melihatku. Kamu masih tahu, Cuzu tidak ingin melihatmu. Lalu mengapa kamu dengan tidak tahu malu tinggal di sini? Tapi Cuzu adalah teman baikku. Berhentilah bersikap munafik. Bukankah aku tahu trik kecilmu? Cukup, Ibu. Aku akan mengutus seseorang untuk menyelidiki hal ini secara menyeluruh. Pergi dan periksa. Ibu, tolong jaga kesehatan ibu. Bagaimana jika aku bantu ibu ke atas dulu? Tidak, masalah hari ini harus diselidiki secara menyeluruh untukku. Wanita simpanan itu bahkan berani datang ke sini dan menindas menantuku. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Ibu, belum ada bukti yang secara langsung membuktikan bahwa Yun adalah pelakunya. Pengasuh Chen, beritahu aku semua yang kamu lihat. Baik, Tuan Muda, Nyonya Muda. Hari ini saya melihat Nona Shen masuk dengan sembunyi-sembunyi ke kamar Nyonya. Sesuatu terasa salah. Jadi saya memberitahu Nyonya. Jinting, kamu mendengar semua itu kan? Ibu tidak bisa begitu saja mendengarkan cerita sepihak orang lain dan langsung menyimpulkan bahwa Yun adalah pelakunya. Bibi, sesuatu yang tidak kulakukan, aku sama sekali tidak akan mengakuinya. Jika Bibi salah menuduhku, Bibi harus meminta maaf padaku. Kamu menghancurkan keluarga orang lain. Kamu perusak rumah tangga. Kamu ingin aku meminta maaf padamu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Bibi, mari kita selesaikan masalah secara terpisah. Jika Bibi telah menyalahkanku, Bibi harus meminta maaf padaku. Kamu, Ibu, tolong jaga diri Ibu. Jinting, selidiki untukku. Aku ingin melihat apalagi yang dimiliki pelacur ini untuk diperdebatkan. Sudah cukup, Ibu. Tolong tenanglah. Tuan Muda, Jinting, katakan saja apapun yang perlu kamu katakan secara langsung. Tidak ada orang luar di sini. Kami menemukan. Ini hanyalah suplemen nutrisi. Silakan lihat. Ini? Bagaimana ini mungkin? Ibu, tidakkah Ibu terlalu sensitif? Bibi. Bibi menyalahkanku. Bukankah seharusnya Bibi meminta maaf padaku? Sama sekali tidak. Kak Jinting, Bibi seperti ini. Aku sangat takut. Shen Yiyun, berhenti berpura-pura. Ibu, tolong jaga kesehatan Ibu. Ibu tidak bisa begitu saja menuduh orang yang tidak bersalah. Kamu, Ibu, kalian berdua. Ibu tolong jangan gelisah. Ibu, Shen Yiyun, apakah kamu yang bermain trik? Ibu, Ibu, Nyonya, jika bukan karena masalahku, Ibu tidak akan menderita serangan jantung mendadak. Ini semua salahku. jangan terlalu dipikirkan. Kak Jinting, bagaimana keadaan Bibi sekarang? Mengapa kau di sini? Aku ingin datang dan menjenguk Bibi. Apakah kau bermaksud mengatakan tempat ini belum cukup kacau? Cuzu, jelas-jelas Bibilah yang berbuat salah padaku lebih dulu. Tega-teganya kamu. Hai Jinting, aku tidak ingin melihat Shin Yeyun. Suruh dia pergi. Kak Jinting, Keluar. Jika ada sesuatu, bicarakan nanti saja. aku Kubilang aku menyuruhmu keluar. tidak menyangka bahwa kau juga akan mengalami hari di mana kau kehilangan kesabaran pada Shen Yeyun. Dia yang salah duluan. Kemarahanku adalah hal yang wajar dan pantas. Tapi kau bersikeras menunggu sampai ibu jatuh sakit karena marah. Baru kemudian menyadari bahwa dia tidak masuk akal. Hai Jinting, menggunakan kesehatan ibu sebagai harganya. Kau benar-benar berbakti. Aku tidak ingin berdebat denganmu di sini. Lagi pula, Yiyun benar-benar tidak mencelakaimu. Dan kantong bubuk itu memang hanyalah bubuk The nutrisi. film was translated Benarkan. and narrated by M Media. Cukup. Mengenai masalah ini, aku akan meminta maaf kepada Yiyun atas nama ibu. Hai Jinting,
Kau begitu peduli dengan urusan Shen Yeyun, tapi kau memperlakukan urusanku dengan sembarangan. Apa maksudmu dengan itu? Jika aku katakan, aku tidak mendorong kakek, apakah kamu akan pergi menyelidiki? Baiklah. Yiyun membutuhkanku untuk sesuatu. Aku harus keluar sebentar. Tentang masalah kakek, mari kita bicara saat kita kembali. Tuan Muda, bukankah itu mobil Tuan Muda kedua? Haruskah saya pergi memeriksanya? Periksa. Juga. Shen Yiyun akan bergabung dengan grup He besok. Bantu aku mengawasinya. Lihat apakah itu ada hubungannya dengan Tuan Muda kedua. Ya. Kamu datang cepat sekali. Kakakmu baru saja pergi. Shen Yiyun, apakah rawat inap ibuku ada hubungannya denganmu? Aku memintamu datang ke sini, bukan untuk berdebat denganmu. Aku punya kabar baik untukmu. Apa itu, cepat katakan padaku. Aku akan bergabung dengan grup He besok. Informasi bisnis yang kamu inginkan, bisa segera kudapatkan untukmu. Saat kau mendapatkannya, barulah kau bisa menyombong padaku. Apa maksudmu? Arti harfiahnya, Kamu. Shen Yiyun, aku bekerja sama denganmu, tapi jika kau menyentuh keluargaku, aku tidak akan tinggal diam terhadapmu. Yeyun Jai, kita saat ini berada di perahu yang sama. Jika kamu berbalik melawanku, apa untungnya bagimu? Shen Yiyun, jangan menganggap dirimu begitu tinggi, oke? Terlebih lagi bahkan tanpamu, aku masih bisa mencapai tujuanku. Aku peringatkan kau, lakukan bagianmu sendiri dengan baik. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bangkit kembali. Siapa? Siapa yang bicara? Apakah kau masih ingat aku? Siapa kamu? Kau bahkan tidak bisa mengenali suaraku lagi. Saat itu, kau sebenarnya Demi, posisi Nyonya He. Meninggalkanku. Xiaoka. Kita sudah putus. Kenapa kamu masih mencariku? Bukankah itu karena aku merindukanmu? Mencari kekasih lama untuk bernostalgia. Apakah itu tidak boleh? Kirimkan lokasimu. Aku akan cari waktu untuk menemuimu. Jangan main-main denganku. Kau. Takut He Jinting akan mengetahuinya. Baiklah sayang. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu sekarang juga. Kenapa kamu mengambil barang-barangku? Aku memintamu uang, tapi kau tidak mau memberikannya. Aku melihat liontin giok ini. Ini pasti cukup berharga kan? Kalau mau uang akan kuberikan. Kembalikan saja ini padaku dulu. Kau menginginkannya. Memohonlah padaku. Dengarkan baik-baik. Kamulah yang memohon padaku sekarang. Sudah mulai emosional. Aku memang ingin uang. Tapi, melihat bagaimana kau memperlakukan giok ini, begitu cemas. Sekarang, aku sebenarnya menjadi semakin tertarik pada liontin giok ini. Kamu. Bagaimanapun juga, apakah kau memberitahuku atau tidak itu terserah padamu. Itu hanya tergantung pada apakah kau benar-benar menginginkan liontin giok ini kembali. Ini adalah peninggalan ibuku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Jika cerita yang kau sampaikan sama sekali tidak memiliki unsur sensasi, aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Bagaimanapun juga, aku tahu segalanya tentangmu, latar belakang keluarga, dengan jelas dan menyeluruh. Lebih baik kau berpikir jernih. Baiklah. Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus merahasiakannya untukku. Setuju.
Kamu sudah berada di rumah sakit selama sehari semalam. Jika ini terus berlanjut, kesehatanmu akan hancur karena kelelahan. Nyonya muda. Meskipun Anda tidak mengkhawatirkan tubuh Anda sendiri, setidaknya Anda harus mempertimbangkan anak di dalam kandungan Anda. Bukan begitu? Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali bersamamu dulu. Baiklah. Masalah ini, pergi selidiki itu. Ya, Kak Jinting. Pekerjaan pagi ini sudah kuselesaikan semuanya. Silakan lihat. Kak Jinting. Sudah lama kita tidak makan berdua saja. Aku masih ada urusan. Kita akan membicarakannya malam ini. Halo apa? sesuatu yang buruk telah terjadi Tuan Muda. Nyonya mengalami kecelakaan. Apa? Apa yang terjadi Kak Jinting? Dokter, bagaimana keadaan ibuku sekarang? Saya minta maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Apa maksudmu sudah melakukan yang terbaik? Ibuku baik-baik saja di rumah. Bagaimana bisa terjadi sesuatu begitu saja? Masker oksigen pasien dilepaskan. Turut berduka cita. Mari kita urus pengaturan pemakaman pasien. Kak Jinting, pasti ada seseorang yang sengaja membunuh tante. Aku dengar dari Bibi Chan bahwa Ju sudah datang ke sini sore ini. Bagaimana kalau kamu telepon dan tanya dia? Benar. Telepon dia. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bagaimana perkembangannya? Ponselnya mati. Tidak mungkin. Bukannya dia melarikan diri untuk menghindari hukuman. Kenapa ponselnya mati? Bukan itu maksudku. Ini hanya terlalu kebetulan. Aku akan tanya Bibi Chen. Halo, Nona Shin. Bibi Chen, apakah Cusu ada di rumah? Nyonya muda tidak ada di sini. Lalu, apakah Bibi tahu kemana dia pergi? Sore ini. Nyonya muda pergi ke rumah sakit sore ini. Yang aneh adalah, dia tidak membiarkan saya mengikutinya. Saya juga menelpon Nyonya muda. Tetapi ponselnya tidak aktif, lalu saat dia kembali, segera hubungi aku. Baiklah, Kak Jinting, bagaimana bisa kebetulan sekali, tepat di saat seperti ini, Cuzu menghilang. Wang Chuzui. Saya di sini. Tuan muda. Di mana Wang Chuzui? Nyonya muda langsung naik ke atas begitu dia kembali. Dia tampak seperti baru saja ketakutan. Ekspresinya cukup panik. Jangan khawatir Nona Shin. Ini pasti tidak akan gagal. Kamu turun ke sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Hai Jinting, apakah kamu gila? Kamu masih berani tidur. Kak Jinting, apa yang sedang kakak lakukan? Apa kakak baik-baik saja? Menjauhlah. Wang Chuzui. Kamu benar-benar terlalu kejam. Hai Jinting, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu mencelakai ibu? Aku tidak melakukannya. Ibuku memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Bukan saja kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu bahkan mencabut masker oksigennya. Apa? Masker oksigen ibu dicabut. Maka ibu sekarang. Sekarang kamu tahu. Pergi. Lihatlah sendiri. Ibu.
Aku Chusu. Ibu, bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Apa yang harus kulakukan? Wang Chuzui, kamu benar-benar pandai bersandiwara. Apa hakmu mengatakan hal itu tentangku? Hak apa? Saat kejadian ibu terjadi, ponselmu kebetulan mati. Dan kamulah orang terakhir yang melihatnya. Kamu baru saja meninggalkan bangsal, dan berita menyebar dari rumah sakit bahwa selang oksigen ibu telah dicabut, dan kamu masih bilang itu bukan kamu. Jadi, kali ini kamu juga The film was tidak mengklarifikasi translated kebenarannya. and narrated Apakah kamu by langsung M memfitnahku Media. begitu saja? Sekarang buktinya sudah meyakinkan, apalagi yang aku fitnahkan padamu. Saat ibu mengalami kecelakaan, kamu kebetulan tidak ada. Dan Bibi Chen juga bilang kalau kamu terlihat gugup saat kembali ke rumah. Saat aku sampai di rumah aku malah melihatmu tertidur lelap di kamar. Wang Chuzui. Apa kamu menganggapku bodoh? Tidak, aku benar-benar tidak melakukannya. Mari kita selidiki masalah ini secara menyeluruh ya. Selidiki apa? Pertama kamu memperlakukan kakek seperti ini. Lalu kamu menargetkan Yun di mana-mana. Dan sekarang kamu telah mencelakai ibuku. Sebenarnya berapa banyak orang yang berniat kamu celakai? Bayiku. Aku mohon padamu. Selamatkan anakku. Chuzui. Chuzui. Dokter. Di mana ini? Nona. Ini adalah rumah sakit. Rumah sakit. Bayiku. Anakku. Nona, Anda pasti akan bisa mengandung anak lagi nanti. Anakku sudah tiada. Nona. Keluar. Baiklah. Kalau begitu Anda harus beristirahat dengan baik dulu. Jika anak itu sudah tiada, maka tabahkanlah hatimu. Anakmu sedang menemani ibumu yang sudah meninggal. Kamu seharusnya senang akan hal itu. Shen Yeyun, apakah kamu membunuh ibu? Mata yang mana? Yang melihat aku mencelakainya. Kamulah orang terakhir. Anggota keluarga yang meninggalkan bangsal. Kamulah tersangkanya. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Inilah konsekuensi karena melawanku. Jika saja kamu melepaskan posisi Nyonya He lebih awal, kamu tidak perlu menderita sebanyak ini. Sekarang, anakmu sudah tiada, ibu mertuamu sudah meninggal. Kau pembawa sial. Shen Yeyun, aku akan mencekikmu. Dasar wanita gila. Lepaskan. Wang Chuzui. Ayo kita bercerai. Kak Jinting, apa yang kau katakan? Dia memperlakukanmu seperti ini, tapi kamu masih membelanya. Chuzu tidak bermaksud begitu. Jika kalian berdua ingin mengatakan sesuatu, bicarakan saja baik-baik. Apa yang perlu dibicarakan? Dia membunuh ibuku, dan sekarang anak di perutnya juga sudah tiada. Aku tidak punya apapun lagi yang tersisa untuk dihargai darinya. Aku akan menyuruh asisten Sang membawa surat cerai sebentar lagi. Tanda tangan itu, dan kita tidak akan punya hubungan apa-apa lagi selamanya. Tuan Hai. Perjanjian perceraian telah disusun. Silakan lihat. Tinggalkan di mejaku. Ya, juga. Masalah mengenai tuan muda kedua yang Anda minta saya selidiki terakhir kali. Sudah ada beberapa petunjuk. Ada apa? Orang yang ditemui tuan muda kedua terakhir kali adalah Nona Shen. Saya secara khusus memeriksa catatan panggilan tuan muda kedua. Baru-baru ini dia terus-menerus menelepon seseorang yang nama kontaknya dicatat sebagai mengantar makanan. Dan orang itu adalah Nona Shen. Mengantar makanan. Halo. Bicaralah. Ya, aku memintamu menyelidiki Shen Yiyun sebelumnya. Bagaimana hasil penyelidikannya? Beberapa waktu lalu, saya melihatnya dan seorang pria asing memasuki sebuah hotel. Saya secara khusus pergi ke resepsionis untuk memeriksa catatan pendaftaran. Pria itu bernama Shouka. Sauko. Pergi selidiki orang ini. Ya, Kak Jinting, apakah kau akan pulang malam ini?
Aku sendiri yang akan memasak dan membuat iga favoritmu. Xiao Xiang, ada hal pribadi yang perlu kukatakan pada Kak Jinting. Kau sebaiknya pergi dulu. Tuan muda kami belum bercerai. Mengapa Anda begitu terburu-buru ingin menjadi nyonya muda? Begitu bersemangat bukan? Kau, Bagaimana dengan aku? Kau punya nyali untuk melakukannya, tapi tidak punya muka untuk mendengarnya. aku. Cukup, kamu pulanglah dulu. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya besok. Ya, Aku ada urusan lain malam ini. Aku tidak akan makan iga babi itu. Kau tidak pulang. Tidak, Baiklah, kalau begitu silakan lanjut bekerja. Aku akan makan sendiri. The film was translated. ingin tahu seberapa liar kekasihmu? Diranjang. orang asing. Halo, siapa kamu? Sayang ada di sini. Berhenti memanggilku sayang. Itu membuatku muak. Ada apa? Apakah kau marah? Jangan lupa, kita saat ini adalah sekutu. Tidakkah kau takut aku akan membongkar semua rahasiamu? Kau berjanji padaku akan merahasiakannya. Jangan memancingku. Sayang tidak segarang ini. Diranjang. Xiao Zhang, segera bantu aku periksa nomor telepon ini. Masalah yang kupercayakan padamu. Bagaimana perkembangannya? Kau masih tidak percaya cara aku menangani berbagai hal. Jadi Liontin Guild ini memiliki latar belakang seperti itu. Shen Yiyun, kau benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang kuinginkan. Wen Chuzu sendiri yang bodoh. Dia tidak bisa menyaingiku. Kertas tidak bisa membungkus api. Jika kau ingin rahasia ini bertahan selamanya, kau harus membawa semua orang yang mengetahui rahasia itu dan membunuh mereka semua. Aku sudah mengatur seseorang untuk menyamar sebagai perawat dan mencabut masker oksigen wanita tua itu. Selain kau, aku dan Wen Chuzu, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Seorang perawat. Pantas saja dalam rekaman pengawas rumah sakit, Wen Chuzu adalah orang terakhir yang mengunjungi wanita tua yang sudah mati itu. Haruskah aku membantumu membereskan Wen Chuzu juga? Tidak perlu. Lagi pula, dia akan segera diusir dari keluarga He. Aku akan segera menjadi Nyonya He. Aku pergi dulu. Selama periode ini, jangan menghubungiku secara proaktif. Kau dengar aku. Apakah kau bisa menjadi Nyonya He? Masih bergantung pada suasana hati. Apakah rekaman hari itu enak didengar? The film was translated and C.L. Hai narrated by benar-benar M gigih. Media. Sudah jelas. Aku adalah pacar Shen Yiyun. Kalian berdua berkencan. Apa hubungannya denganku? Shen Yiyun punya pacar. Namun dia tinggal di rumahmu. Apakah ini normal? Kamu salah paham. Dia hanyalah penolongku. Penolong. Shen Yiyun tidak sesederhana yang kau pikirkan. Namun, CEOY seharusnya segera memahami semuanya dengan jelas. Kak Jinting tidak ada di sini.
Jin, Kak Jinting. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melihat di sini agak berantakan. Jadi aku merapikannya sedikit. Baiklah. Aku sudah menyelesaikan dokumennya. Lalu Kak Jinting, apakah kau akan pulang untuk makan malam nanti? Tuan muda. Nyonya muda sedang menunggumu di bawah. Mengapa dia tidak naik? Aku tidak tahu. Mungkin karena ada seseorang di sini yang tidak ingin dilihat oleh Nyonya muda. Baiklah. Katakan padanya untuk menungguku di kedai kopi di bawah. Ya, Jika tidak ada masalah, tanda tangani ini. Aku bisa menyetujui perceraian itu. Tapi aku punya dua tuntutan. The film was Trik apa yang translated sedang kamu and mainkan sekarang? narrated by Pertama. M Media. Panggil aku istri. Kedua, bisakah kamu tersenyum padaku? Maafkan aku. Dua tuntutan yang kamu buat ini, aku tidak bisa memenuhinya. Bicaralah, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku bisa memuaskanmu jika kamu mau. Tidak perlu. Segalanya tidak berarti lagi sekarang. Dokter, apa sebenarnya penyakitku? Nona Wen. Hasil pemindaian CT menunjukkan di dalam kepalamu ada tumor ganas yang berarti kanker otak. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Jika kau tidak menjalani pengobatan, sekitar setengah tahun. Untuk waktu yang tersisa bagiku, aku hanya ingin hidup dengan baik. Untuk diriku sendiri, Ini hanya perceraian. Kamu bertingkah seolah-olah akan mati. Jika kamu tidak memiliki masalah, tanda tangani dengan cepat. Menandatangani begitu cepat. Kamu sudah lama menginginkan perceraian ini, bukan? Hai Jinting. Aku harap kamu tidak akan menyesali ini. Aku pasti tidak akan menyesalinya. Mengapa kamu di sini? Kak Jinting. Sudah beberapa hari tidak melihatmu. Aku merebus sup bergizi untukmu. Kemarilah, minumlah sedikit. Kak Jinting. Sebenarnya, ada beberapa hal yang sudah lama kupendam di dalam hati. Sebenarnya, aku benar-benar mencintaimu. Aku lelah. Apapun yang ingin kamu katakan, mari kita bicarakan besok. Kak Jinting, tidakkah kau merasakannya? Bahwa aku selalu menyukaimu. Kamu memasukkan sesuatu ke dalam ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sama sekali tidak punya pacar. Aku hanya mencintaimu. Kak Jinting. Aku ingin bersamamu selamanya. Lepaskan. Kak Jinting. Pergi sana. The film Jika was kamu berani mendekat, translated aku and tidak akan bersikap narrated sopan by M padamu. Media.
Xiaoka, apa maksudmu? Ada apa sayang? Kaulah yang menyuruhku memberinya obat. Mengapa itu tidak berhasil? Aku menyuruhmu untuk membuatnya tidak bisa diubah. Aku tidak menyuruhmu untuk membiusnya. Kau Ingin menggunakan metode keji seperti itu. Dia peduli dengan reputasinya. Apa menurutmu dia akan tertipu oleh trikmu? lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Kau hanya bisa meminta maaf padanya. Apakah dia bisa memaafkanmu? Bergantung padamu, sang penyelamat nyawa. Dan seberapa besar pengaruhmu di hatinya. Kak Jinting, Lepaskan. apakah kau masih marah padaku? Aku bisa mempertimbangkan bahwa kamu pernah menyelamatkanku sebelumnya dan tidak mempermasalahkan hal ini padamu. Mulai hari ini, pindahlah dari rumahku. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Sejak saat aku menyelamatkanmu. Sejak saat itu, aku menyukaimu. Kemudian, saat kamu dan Chuzu bersama, aku tidak mungkin bisa bersaing dengan sahabatku sendiri kan? Aku pindah ke rumah keluarga He hanya agar aku bisa melihatmu setiap hari. Meskipun orang-orang menyebutku wanita simpanan, aku rela. Tapi bagiku terhadapmu, hanya ada rasa terima kasih. Apa maksudmu mengatakan bahwa jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu tidak akan mentoleransiku? Benarkah begitu? Kamu bisa memahaminya seperti itu. Lalu, seandainya Wen Chuzu tidak membunuh Bibi, tidak mendorong kakek turun dari tangga, dan tidak menyukai He Yun Jae, kamu akan mencintainya dengan tulus kan? Masalah ini, jangan diungkit lagi. Kita sudah bercerai. Tidak apa-apa Kak Jinting. Aku bisa menunggu. Menunggu sampai kamu menyukaiku. Aku rela menunggu berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Saat ini, aku belum ingin memulai hubungan baru. Ada hal yang harus kukerjakan. Aku pergi dulu. Halo, apa kamu ada waktu sekarang? Mari kita bertemu dan bicara. Shadow muda Hedokum tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu benar-benar akan menghubungiku secara sukarela. Jika bukan karena sesuatu yang penting, aku tidak akan repot-repot menemuimu. Lihatlah sendiri. Bukankah ini hanya milik perusahaan kita, beberapa harga produk, dan rencana bisnis? Namun sayangnya, ini palsu. Palsu. Lalu kenapa kau masih meninggalkannya di kantor? Jadi kau sudah tahu. Shen Yiyom akan mencuri itu, benarkah begitu? Siasat kecil Shen Yiyun. Aku sudah mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Hari itu aku melihatmu mengemudi ke kedai kopi untuk menemuinya. Bukan. Kau menyelidikiku. Ya, aku memang menyelidikimu. Namun melihat bahwa kamu adalah adik laki-lakiku, aku tidak akan menyalahkanmu. Baiklah, jangan katakan itu. Itu membuatmu terdengar sangat murah hati. Tentu saja aku sangat murah hati. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu atas perselingkuhan antara kamu dan Wen Chuzu. He Jinting, apa yang kau bicarakan? Baiklah, aku mengaku padamu. Aku memang menyukai Chuzu. Aku bersumpah demi langit. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Chuzu juga tidak berselingkuh dariku. Sudah terlambat bagimu untuk bersumpah sekarang. Chuzu dan aku sudah bercerai. Apal, kalian bercerai. He Jinting, kau bajingan. Keienshi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kau melakukan ini hanya demi Shen Yiyun, wanita simpanan itu. Itukah sebabnya kau menceraikan Chuzu? Chuzu sangat baik. Tega-teganya kau melakukannya. Baik hati. Tahukah kamu dia membunuh ibu kita? Aku tidak percaya omong kosongmu. He Jinting, otakmu sedang tidak beres sekarang. Aku akan membantumu mencari. Lihatlah sendiri. Apa kamu tidak takut aku akan memberitahu He Jinting tentang kerjasama kita? Kau mungkin lupa. Aku adalah anggota keluarga He. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Aku menginginkan intelijen komersial itu. Kantor pusat grup He. Mustahil. Jika keluarga He hancur, akan jatinyonya He seperti apa aku nanti? Jangan khawatir. Runtuhnya keluarga He juga tidak akan menguntungkanku. Baiklah, senang bekerja sama denganmu. Apakah kamu masih percaya sekarang bahwa Shen Yiyun mencintaimu? Atau bahwa dia mencintai posisi sebagai Nyonya He?
Dibandingkan dengan Shan Yiyun, orang yang lebih ingin aku beri pelajaran adalah kamu. Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau padaku. Begitu terus terang. Apakah hati nuranimu telah terbangun? Aku terlalu keras kepala. Aku akan melepaskannya. Kamu punya makna tersembunyi dalam kata-katamu bukan? Aku sudah memesan penerbangan ke Prancis. Aku akan pergi minggu depan. Aku tidak mencoba melenyapkanmu sepenuhnya. Mengapa kamu harus melakukan ini? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin tinggal di lingkungan yang berbeda. Kakak, aku mendoakan kebahagiaanmu dan kakak ipar. Dengan tulus. Aku pergi sekarang. Kak Jinting. Aku telah memutuskan untuk meninggalkan perusahaan Hei. Aku juga akan pindah malam ini. Pergilah serahkan laporan ke HR. Kamu bisa pergi kapan saja. Kamu, apa kamu tidak akan memintaku untuk tetap tinggal? Grup H tidak kekurangan karyawan sepertimu. Selain itu, malam itu, setelah apa yang terjadi, aku rasa tidak pantas bagi kita untuk bertemu. Kamu masih menyalahkanku. Beberapa hal cukup jika kamu mengetahuinya sendiri. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku bisa pergi, tapi bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Ada apa? Pergi berbelanja denganku. Aku tidak punya waktu. Anggap saja aku, demi aku yang pernah menyelamatkanmu sekali. Janjikan aku satu hal terakhir. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi setelah ini. Baiklah. Setelah pulang kerja, aku hanya punya waktu 1 jam. Baiklah, Mari kita lihat ke sana. Kakak Jinting. Ayo ke sana. Tempat itu sepertinya cukup bagus juga. Ayo pergi ke sana. The film was translated Aku and butuh bantuanmu narrated untuk by melakukan sesuatu. Media. Begitu masalah ini selesai, aku akan menjadi Nyonya He. Apa itu? Saat He Jinting pulang kerja malam ini, aku akan mengajaknya pergi berbelanja. Pada saat itu, kamu mengemudi dan menabrakku. Apel, kau benar-benar gila. Ini adalah satu-satunya cara. Jika tidak, aku tidak akan pernah menjadi Nyonya He seumur hidupku. Kakak Jinting cepat menyingkir. Yiyun. Bangunlah. Dokter, bagaimana keadaannya? Untungnya dampaknya tidak parah. Dia sekarang sudah melewati masa kritis. Terima kasih dokter. Tenanglah. Kakak Jinting. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mengapa kau begitu bodoh? Kamu tahu, kamulah orang yang paling ingin aku nikahi. Aku rela melepaskan segalanya demi kamu. Bahkan nyawaku. Kau benar-benar tidak perlu melakukan ini. Jetty. Meskipun aku demi dirimu, hampir mati, kamu masih tidak mau menerimaku. Pertama beri aku waktu. Biarkan aku berpikir baik-baik. Baiklah, aku rela menunggu. Kalau begitu kau harus istirahat dengan baik dulu. Aku akan pergi membelikanmu makanan. Selamat malam Tuan He. Jam 8 malam ini, sebuah kecelakaan mobil terjadi di Jalan Jianshe. Benar. Bagaimana kau tahu? Sepertinya Tuan He benar-benar disesatkan oleh Shen Yiyun dan begitu The bingung film hingga was Anda tidak bisa translated berpikir jernih. and Anda bahkan narrated tidak by bisa M. memahami Media. hal ini. Apakah kau pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu? Itu aku. Mengapa kau melakukan ini? Tuan He, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu dariku, bukankah seharusnya Anda harus memberiku imbalan? Apa yang kau inginkan? Aku ingin 3 juta. Setuju. Anda setuju dengan begitu mudah? Seharusnya aku meminta lebih banyak. Aku ada di ruang bawah tanah. Aku juga menyiapkan untuk Anda lebih banyak kejutan. Lalu mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Baiklah, pertama, tentu saja aku ingin Shen Yiyun menderita sedikit. Kedua, tentu saja aku ingin uang. Aku punya banyak uang. Itu tergantung apakah kau sepadan dengan harga ini. Bagus. Aku akan mengirimkan nomor rekening kepadamu. Selama uangnya sampai, aku jamin informasinya akan memuaskan Anda.
Benar-benar ada 3 juta. Uang ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan apa yang aku hasilkan dari Shan Yiyun. Sekarang, apakah Anda masih bisa menjadi Nyonya Hei? Ini benar-benar mengasyikkan. Kak Jinting, kamu ingin menemuiku. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Keluarlah. Halo. Masa depan. Nyonya Hei. Kamu, Bagaimana bisa? Begitu cepat. Anda tidak mengenali. Aku teman lamamu lagi. Bagaimana? Apakah kau puas dengan hadiah ini? kamu. Maafkan aku. Karena Anda terus menunda pembayaran biaya layanan. Jadi aku tidak punya pilihan selain mencari sponsor lain. Kak Jinting, dia hanyalah seorang preman. Aku tidak mengenalnya dengan baik. Berhentilah meronta sia-sia. Setiap menit dan setiap detik yang Anda habiskan bersamaku. Aku tidak hanya merekam audionya. Aku juga merekam videonya. Apa? Mencoba mengingkari utang. Kamu bukan manusia? Apakah sakit? Apakah kau merasa dizalimi? Kak Jinting, aku sangat takut saat kamu bersikap seperti ini. Kau sudah takut saat kau mencuri liontin Guild milik Zhou Zui. Apakah kau memikirkan betapa menderitanya dia? Betapa takutnya dia? Aku salah. Aku melakukannya hanya karena aku terlalu menyukaimu. Dan sempat hilaf jeti aku mencuri liontin Jok itu. Aku salah. Kau melakukannya karena kau menyukaiku. Kau menyukai posisi Nyonya Hei. Kak Jinting, tolong demi Cusi maafkan aku. Cusu dan aku adalah teman baik. Zhou Zui, Aku akan meminta maaf kepada Cusu. Tuan muda. Tuan besar telah bangun. kakek sudah bangun. Tuan besar berkata, dia ingin menemuimu sekarang. Dia juga berkata, untuk membawa Nona Xian juga. Pergilah ke sana sekarang. Bawa jalang ini juga. Kakek, Jinping, apakah kakek merasa lebih baik? Shen Yiyun, Kakek, apa yang terjadi pada kakek? Shen Yiyun mendorongku turun tangga. Kakek, lihat aku. Itu bukan aku yang mendorongmu turun dari tangga kan? Kakek, Itu kamu, tidak. Jinping. Dialah yang mendorongku. Itu tidak benar. Shen Yiyun, kau pertama-tama berpura-pura menjadi penyelamatku, dan kemudian mendorong kakek turun dari tangga, dan kemudian melimpahkan semua kesalahan kepada Zhou Zui. Kematian terlalu baik untukmu. Kurung dia di ruang bawah tanah. Ya, Kak Jinting. Kak Jinting, aku melakukan segalanya hanya untuk bersamamu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku baik-baik saja. Jangan merasa diperlakukan tidak adil. Zhou Zui. Jangan khawatir, aku pasti akan menangani ini dengan benar. Kakek silakan istirahat dulu. Aku akan pergi ke perusahaan dulu. halo, Tuan muda. Kurung Shen Yiyun, dan kemudian ambil buktinya. Tantang persekongkolannya dengan Bibi Chen. Serahkan kepada polisi. Mengenai cara menanganinya, Nyonya muda yang akan memutuskan. Tapi, aku tidak bisa menghubungi Nyonya muda. Dia mengganti nomor teleponnya. Dia juga tidak pergi ke tempat ibunya. Dia meninggalkan Hai Chen. Nyonya muda saat ini pasti masih berada di Haichen. Hanya saja, dia sepertinya telah menghilang di Haichen tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Baiklah, kurasa aku seharusnya bisa menemukannya. Aku masih punya beberapa urusan di sini untuk diselesaikan. Kau awasi Shen Yiyun. Di dalam berangkat di ruang bawah tanah keluarga Hai. Ada kompensasi untukmu. Pergilah dan ambil sendiri. Berangkas itu. Mereka yang berbuat jahat akan menuai apa yang mereka tabur. Orang bermarga Hei itu, kau mempermainkanku. Masalah Shen Yiyun sudah selesai. Sekarang giliranmu. Eko Hai dan aku
Apakah kita punya urusan yang harus diselesaikan? Shen Yun mengakui semuanya. Dan kau masih berpura-pura. Apa? Dia menceritakan semuanya. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu hukuman yang lebih ringan. CLH, aku mengakuinya. Aku mengakuinya itu aku. film was Aku membunuh translated Nyonya Hei. and Tapi narrated by itu semua M. Shen Media. Yiyun yang menyuruhku melakukannya. Dia bilang bahwa begitu dia menjadi Nyonya Hei, dia akan memberiku sejumlah besar uang. Shen Yiyun menyuruhku melakukan segalanya. Bawa dia ke atas. Xiao ke dasar si kepala babi. Kamu dipermainkan. Mustahil. Aku akan melawanmu sampai mati. Jangan bergerak. Bawa dia pergi. Pergi. Zhu Zui. Aku akan menemukanmu. Halo, Ge Jinting. Yunxi, anggap saja ini kakakmu yang memohon padamu. Kau pasti tahu di mana Zhu Zui berada. Tolong beritahu aku ya. Aku memohon padamu. Di rumah sakit TNI di pinggiran kota. Dia menjalani operasi kanker otak. Dia belum bangun. Kanker otak. Tanyakan detailnya kepada dokter. Aku akan naik pesawat sekarang. Zhu Zui. Tolong cepatlah bangun ya. Kakek masih menunggu kita. Mari kita jalani hidup yang baik bersama-sama. Yunxi juga memberitahuku sebelumnya. Dia bilang dia memintamu untuk diam-diam mengambil dokumen bisnis grup Hei. Tapi kau menolaknya. Mengapa aku tidak mengetahui hal ini lebih awal? Bahwa kau begitu baik padaku. Siapa kamu? Zhu Zui, kau sudah bangun. Orang jahat pergi-pergi. Kamu, mengapa kamu di sini? Pergi, aku ingin mencari ayahku. Ayah? Apakah kau tidak mengenaliku? Perawat, Pasien sudah bangun. apa yang terjadi padanya? Tuan harap jangan khawatir, karena pasien baru saja menjalani operasi. Dia mengalami efek sisa. Meskipun dia sudah bangun, kecerdasannya seperti seorang anak kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kecuali jika dia terstimulasi dan mendapatkan kembali kesadarannya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Mengapa kamu belum pergi juga? Menjadi anak kecil yang bebas dan bahagia juga cukup bagus. Aku ingin mencari ayahku. Pergi, jangan sentuh aku. Aku akan mengajakmu membeli permen. Oke, Permen jenis apa? permen lollipop. Oke. Aku mau banyak sekali permen lollipop. Itu bagus. Terima kasih kakak. Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi. Ketri, es krim. Ayo pergi. Kalau begitu tunggulah di sini dengan penurut untukku. Jangan lari The kemana-mana. film was Kau benar aku. translated Yeah. and narrated by M. Media. Zhu Zui. Hei Jinting, tebak siapa aku? Shen Yiyun. Jika kamu ingin Wen Chuzu hidup, segera datang ke atap untuk menemuiku. Jangan sakiti Zhu Zui. Aku akan segera datang mencarimu. Pergi ke sana. Pergi. Tidak menyangka ini kan Wen Chuzu. Tidak menyangka bahwa kau akan mengalami hari ini kan? Kau tidak menyangka bahwa kau akan jatuh ke tanganku kan? Kakak perempuan yang jahat. Siapa kamu? Mengapa kamu memegangiku? Siapa aku? Ini, tanyakan saja di kedalaman bumi. Wen Chuzu, jangan berani-berani membuat gaun indah yang kakakku belikan untukku menjadi kotor. Gaun ini. Di saat seperti ini kau masih memikirkan sebuah gaun. Wen Chuzu. Wen Chuzu, aku ingin kau mati dengan mengenaskan. Zhu Zui. Jangan mendekat.
Apa kau percaya aku akan membunuhnya? Suami, cepat selamatkan aku. Istri aku sangat takut. Tenanglah dulu. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Beri aku 10 juta dan kirim aku ke luar negeri. Dan belikan aku sebuah rumah. Baiklah. Aku berjanji padamu. Aku akan memberikannya padamu. Beri aku 10 juta itu dulu baru kita bicara. Zhu Zui, Tuan Muda, saya minta maaf Tuan Muda. Itu karena pengawasan kami yang lalai. mengapa kau tidak kembali ke keluarga He untuk menerima hukumanmu? Ya, pergi, Hei Jinting, pergi. Zhu Zui, sayang, kau sudah bangun. terima kasih kakak. Panggillah aku suami, maka aku akan membelikannya untukmu. Oke, kalau begitu suami cepat pergi belikan untuk istrimu es krim. Apakah kau ingin makan es krim? Aku akan pergi membelikannya untukmu. Apakah menyenangkan menipuku? Zhu Zui, kau ingat, Apa lagi? Berapa lama kamu berencana untuk menipuku? Zhu Zui, Pergi. Zhu Zui, Jangan ikuti aku. Jika tidak aku akan bunuh diri tepat di depanmu. Zhu Zui, mau kemana kamu? Kakek, Hai Jinting dan aku sudah bercerai. Aku datang hari ini untuk mengemasi barang-barangku dan pindah. Zhu Zui, aku salah sebelumnya. Aku salah paham padamu. Aku tahu kau tidak menyakiti ibuku atau kakek. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar mencintaimu. Mari kita tidak bercerai ya. Kamu baru menyadari kesalahanmu sekarang. Sudah terlambat. Zhu Zui, bocah ini datang ke sini, khusus untuk meminta maaf kepadamu. Besar bocah, cepat tunjukkan ketulusanmu. Zhu Zui, mari kita mulai dari awal ya. Tidak. Kakek. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Kakek, Zhu Zui, demi orang tua ini, bisakah kau tinggal di rumah sedikit lebih lama untuk menemaniku? Kakek merindukanmu. Baiklah, aku belum akan pergi. Aku akan tinggal dan menemanimu sedikit lebih lama. Anak baik. Zhu Zui, sungguh anak yang sangat baik. Mengapa kamu di sini? aku takut kau kedinginan. Aku kedinginan setengah mati. Dan kamu tidak dungu. Akulah yang telah bersalah padamu. Tapi aku benar-benar berterima kasih padamu. Terima kasih, karena telah bersedia tinggal. Aku tinggal demi kakek. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu percaya diri. Aku tahu. Aku tahu kau tidak akan memaafkanku. Baguslah kalau kamu tahu. Zhu Zui, aku tidak berharap kau memaafkanku. Tapi aku harap kau mau memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Memberiku sebuah kesempatan untuk merawatmu. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahan. Waktu adalah bukti terbaik. Bagaimana jika aku seumur hidupku tidak akan pernah memaafkanmu? Maka aku akan menemanimu seumur hidup.